Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Arayen dengan NIM A1A225084. Video ini adalah tugas saya dengan mata kuliah pengantar pendidikan sejarah. Saya di sini akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama ada apa itu Indonesia, yang kedua bagaimana Indonesia terbentuk, dan yang ketiga bagaimana kondisi Indonesia sekarang. Baiklah, langsung saja kepada materinya. Secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau, terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, juga di antara benua Asia dan benua Australia. Karena posisinya ini, Indonesia dikenal sebagai Nusantara dan memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional. Secara demografis, jumlah penduduk lebih kurang 280 jiwa yang dihitung pada tahun 2023, menjadikan Indonesia negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Terdiri dari lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Secara politik, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan demokrasi. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah presiden. Ideologi negara adalah Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Secara budaya, Indonesia kaya akan warisan budaya seperti seni tari, musik tradisional, batik, wayang, arsitektur, hingga kuliner. Beberapa budaya Indonesia telah diakui UNESCO, misalnya batik, angklung, wayang, dan Candi Borobudur. Secara ekonomi, Indonesia termasuk dalam kelompok G20, yaitu 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti hutan tropis, tambang, laut, pertanian. Jadi, Indonesia adalah sebuah negara kepulauan multikultural, demokratis, dan berdaulat dengan kekayaan alam serta budaya yang luar biasa, sekaligus memiliki peran penting di dunia. Pada masa penjajahan sejak abad ke-16, wilayah Nusantara dijajah oleh bangsa Eropa, Portugis, Belanda, dan kemudian dilanjutkan oleh negara Jepang. Penjajahan ini menimbulkan penderitaan rakyat, tetapi juga memunculkan semangat perlawanan. Kebangkitan nasional pada tahun 1908 ditandai dengan berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama, menjadi awal tumbuhnya kesadaran nasional. Sumpah Pemuda pada tahun 1928, pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ini menjadi tonggak persatuan bangsa. Pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang menjanjikan kemerdekaan, tapi rakyat semakin menderita. Namun, Jepang memberikan kesempatan kepada tokoh bangsa untuk mempersiapkan kemerdekaan, dan yang kemudian dibuatlah BPUPKI dan PPKI. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi di Jakarta. Indonesia resmi menyatakan diri sebagai negara merdeka, mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Belanda mencoba kembali menjajah melalui agresi militer. Indonesia melawan melalui diplomasi dan pertempuran. Akhirnya, pada konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi, Indonesia terbentuk melalui proses yang sangat panjang, dari masa penjajahan, masa kebangkitan nasional,
persatuan lewat Sumpah Pemuda hingga proklamasi, dan pengakuan internasional sebagai negara yang merdeka. Dari politik dan pemerintahan, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Pemilu langsung dilaksanakan setiap 5 tahun, yang dimana ada pemilihan presiden, DPR, DPRD, dan kepala daerah. Stabilitas politik cukup terjaga, meski masih ada tantangan berupa polarisasi politik, korupsi, dan isu intoleransi. Dari ekonomi, Indonesia termasuk anggota G20 dengan negara yang ekonomi terbesar di dunia. PDB atau Produk Domestik Bruto tahun 2023 sekitar 20.000 triliun. Ekonomi digital Indonesia diprediksi menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah menargetkan Indonesia Emas, yaitu menjadi negara maju saat usia kemerdekaan 100 tahun. Dari sosial budaya dan penduduk Indonesia berjumlah lebih kurang 280 jiwa yang dihitung pada tahun 2023 dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan 700 bahasa daerah. Kehidupan masyarakat semakin modern, tetapi budaya tradisional tetap lestari seperti batik, wayang, gamelan, tarian daerah. Indonesia kaya akan seni kuliner dan tradisi, serta banyak yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Dari teknologi dan pendidikan, digitalisasi berkembang pesat. E-commerce, vintage, startup, hingga transportasi online. Banyak generasi muda terlibat dalam inovasi digital dan kreatif. Namun, kualitas pendidikan masih belum merata, terutama di daerah terpencil. Tantangan yang dihadapi adalah korupsi, yang dimana masih menjadi masalah besar, kesenjangan sosial ekonomi antara kota dan desa, peningkatan kualitas SDM agar mampu bersaing di era globalisasi. Jadi, Indonesia sekarang adalah negara besar yang demokratis, ekonominya terus tumbuh, masyarakatnya semakin modern, hingga budayanya yang tetap kaya. Namun, masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2025. Sekian video tugas presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.